Belum lama semenjak kepergian Bapak, tapi pembicaraan sudah mulai membahas warisan. Bu, emang harusnya masalah warisan dibahas sekarang? Iya Bu, belum ada beberapa jam kepergian Bapak, masa kita udah bahas warisan sekarang? Ya udahlah Kak, biar nggak ribet juga nantinya, biar cepet juga kita kebagian harta. Bukan begitu nak, masalah warisan ini perlu waktu yang lama buat diproses. Kalau bukan sekarang, ibu takut ibu nggak ada waktu lagi buat urus masalah ini. Ini surat wasiat yang sudah ibu dan bapak diskusikan sebelum bapak meninggal. Coba ya. Loh, kok aku cuma dapat segini Bu? Ya kurang dong, Ibu kan tahu aku mau masuk kuliah, banyak yang harus aku beli. Ini warisan kita semua dibagi rata ya, Bu? Kalian tahu kan, ibu dan bapak sudah berusaha semaksimal mungkin agar kalian mendapatkan bagian yang sama. Jadi ibu harapkan kalian semua bisa menerima keputusan ini. Iya Sekar, kalau soal keperluan kuliah kamu biar nanti kakak yang bantu, jadi jangan dipermasalahin lagi ya. Ibu memang nggak pernah adil. Masuk. Gimana tadi proses pengambilan muka? Maaf ya, aku nggak bisa datang. Iya, Allah Bapak. Kamu jangan sedih ya, ibu. Kamu yang kuat. Kita semua di sini masih sayang loh sama kamu. Yang sayang sama adik Bapak, sekarang Bapak udah nggak ada, siapa lagi yang sayang? Kamu nggak boleh dong ngomong kayak gitu. Masih ada aku, masih ada keluarga yang lain. Kita tuh semua masih peduli sama kamu, yuk. Jangan nyerah gini dong. Peduli, ingat nggak dulu aku pernah cerita waktu langsung sakit, ibu pernah bela-belain pakai uang sekolah aku buat biayain pengobatan ibu. Sekarang beneran aku butuh uang warisan buat keperluan kuliah, ibu malah nggak adil sama aku. Maksudnya nggak ada tuh gimana? Uang warisannya dibagi rata, padahal kan Kak Tama sama Kak Laksmi udah pada kerja, harusnya aku dong yang dapat warisan lebih banyak. Terus reaksinya Kak Tama sama Kak Laksmi gimana? Bukannya harusnya Kak Tama ya yang protes? Kan harusnya dia dapat warisan yang lebih banyak. Kak Tama sih Kak lihat biasa aja, Kak Laksmi nih yang sok superhero di depan ibu. Udahlah Tih, males aku bahasnya. Aduh, gimana ya? Udahlah, nggak usah dipikirin. Mending kita jalan-jalan keluar, cari angin. Ibu ke pasar dikit ya, jangan lupa tadi pasar ya. Iya Bu, sini Ami sama halaman. Jangan lupa ya. Ya, hati-hati. Cepetan. Kamu nggak apa-apa Sekar, nggak apa-apa baik. Buat apa kamu beli kain hitam sebanyak itu? Masa ikut campur. Sekar itu kenapa ya belakangan ini sikapnya dia aneh? Pak, kenapa anak-anak jadi begini setelah Bapak nggak ada ya? Gasnya habis ya? Kok mati lagi sih? Kenapa sih ini? Ani, Tama, Sekar, jangan main-main ya sama ibu. Siapa itu? Keluar! Ibu, ibu kenapa ibu? Kenapa? Di sana ada yang nggak suka kita di sini. Ibu kenapa kayak
Ibu, ibu. Ibu, kakak cepat angkat ibu. Bantuin ibu. Gimana kondisi ibu? Kata dokter sih ibu baik-baik aja. Tapi badan ibu kayak nggak bisa gerak. Kayak ada yang aneh nggak sih sama ibu? Ya udah kalau gitu kita ganti-gantian aja jagain ibu. Sekarang aku aja yang jagain ibu kalau gitu. Udah, biar nanti aku yang jaga ibu pulang kerja. Maaf, aku nggak bisa jagain ibu buat sekarang. Aku ada hal yang harus aku urus. Sekarang itu kenapa ya kak? Udah, nggak usah dipikirin. Kamu sekarang berangkat aja kerja sekarang. Yaudah, aku berangkat kerja dulu ya kak. Iya. Swastiastu. Kak Tama, Sekar. Udah pulang kamu nih. Iya udah kak, gimana kondisi ibu? Ibu udah sadar kok. Tapi ibu kata dokter juga ibu kayaknya lumpuh. Hah? Lumpuh? Kok bisa? Apa penyebabnya? Kalau itu kata mama belum tahu sih nih. Kalau gitu kami suapin dulu ibu. Oh ya, bisa kakak. Iya. Ibu, Ami izin di sini dulu ya. Capek mau tidur. Kata Mama kelasnya lucu, bukain. Nggak ada apa-apa kok ibu bisa. Kok lampunya mati? Lampunya kenapa sih nyangkut? Ibu. Ibu ada sesuatu ya di bawah bantal? Bapak, jangan. Sekar? Kak, tolong kak. Aduh, kakak. Sekar, kamu kenapa? Ibu. Apa? Nggak ada apa-apa di sana. Ada itu kamu cuma halusinasi. Aduh, nggak mau aku. Mama nggak mau bahas. Aku nggak mau tinggal di rumah. Orang nggak ada apa-apa loh. Kak, kakak ngerasa nggak sih makin hari suasana rumah ini makin aneh? Namanya juga rumah tua Mi. Banyak pohon besar di belakang. Apalagi suasananya pasti beda. Bukan suasana itu kak, kondisi ibu makin hari makin aneh. Tadi malam waktu aku mau bersihin ibu terus ngeliat ke arah pojok lemari. Dan ibu tuh kayak ketakutan. Aku takut ini bukan sakit biasa kak, aku takut ini tuh kiriman.
kamu itu kebanyakan nonton cerita horor, ibu itu kena serangan saraf, makanya perilakunya aneh. Enggak kak, aku dengar-dengar di desa sebelah juga ada yang penyakitnya sama kayak ibu. Dan mereka nyaranin buat bawa ibu ke orang pintar di desa sana. Katanya orang pintar di sana bisa nyembuhin penyakit ibu. Jadi besok pagi aku mau bawa ibu ke sana. Mumpung ada mobil tetangga yang bisa dipinjam. Gak usah aneh-aneh, aku nggak izinin, kita itu keluarga terhormat. Kalau kamu bawa orang pintar ke sini, apa kata orang? Mau kamu dicap sama orang lain kalau kita itu keluarga pemuja setan? Tapi ini demi kebaikan ibu kak. Emang kakak tega ngelihat ibu menderita terus? Ibu mendadak lumpuh tih, aku juga bingung. Terus Sekar, dia juga tiba-tiba pergi gitu aja waktu disuruh jagain ibu. Aku nggak ngerti lagi sama dia, apalagi semenjak kejadian dia bawa-bawa kain hitam itu. Kayak gitu. Laksmi, kayak kamu ada salah paham deh di sini. Soalnya kain hitam itu dari aku. Hah? Maksud kamu ngajarin Sekar buat hal yang aneh-aneh? Itu bukan aneh-aneh, itu tuh penawar. Sekar itu minta tolong sama aku. Dia ngerasa semenjak kematian bapak, banyak banget yang dia temuin hal-hal aneh di kamar ibu. Tih, aku nggak tahu harus minta tolong ke siapa lagi. Aku nemu gumpalan rambut sama paku di bawah tempat tidur bapak sebelum bapak meninggal. Sekarang aku nemu hal sama di kamar ibu. Maksud kamu ada yang berusaha nyelakain keluarga kamu dari dalam? Iya, makanya kemarin aku marah soal warisan. Aku pengen tahu siapa yang paling bernafsu sama harta itu. Dan sekarang aku sadar, ternyata Kak Tama orang yang paling aneh. Terus ini beneran bisa nyembuhin ibu? Ini tuh cuma pageran, fungsinya cuma buat pelindung. Tapi hati-hati Ayu, kalau misalnya yang nyakitin kamu itu emang orang terdekat, dia pasti bakal tahu kalau kamu yang ngelawan. Oh gitu. Oke deh, aku seperti sekarang. Aku mau ke Jero desa seberang. Kalau ada apa-apa sama ibu aku, kabarin aku ya. Hati-hati Ayu. Iya. Dia tuh ketakutan Kak. Dia tuh juga bingung mau cerita ke siapa. Karena dia yakin di rumah ini tuh ada musuh di dalam. Jadi maksud kamu Sekar bersikap kayak gitu buat nutupin semua itu? Iya, dia sengaja bersikap jahat supaya si pengirim tuh nggak tahu kalau dia berusaha ngelawan. Dia tuh sayang banget sama ibu, Ami. Dia tuh nggak mau ibu nyusul bapak. Sekar, kamu dari mana? Aku habis jemput kamu dari desa seberang. Aku harus pastiin dia udah sendiri bukan dari telepon. Permisi Jero. Gini beli gitu. Tetap tenang. Tenang dulu nak Sekar. Tarik napasmu. Ceritakan pelan-pelan apa yang membuatmu seyakin ini bahwa dia harus datang. Begini Jero, kata dokter, ibu saya fisiknya tidak apa-apa, tapi ia seperti disiksa oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tatapannya seperti orang ketakutan. Saya takut jika tidak segera ditolong, ibu akan segera pergi. Ibumu sedang tidak sakit biasa. Sepertinya pagar rumahmu sudah jebol dari dalam. Itu dia Jero, saya merasa ada yang salah dengan Kak Tama. Saya mohon hanya Jero yang bisa saya percaya. Tolong bersihkan rumah kami, selamatkan ibu kami. Serigala sudah tiba. Ini waktu yang sangat tipis antara dunia kita dan dunia mereka. Jika aku sudah datang, aku akan membongkar yang tertanam. Jika kakakmu tahu, apakah kamu siap menghadapinya? Saya siap Jero, lebih baik saya kehilangan kakak saya daripada lihat ibu mati perlahan-lahan. Mari Jero, kita sudah siapkan mobil di depan. Aku sudah tidak ada waktu lagi untuk menjaga ibu secara fisik, Kak. Aku harus melihat ibu sembuh dari orang itu. Sudah terlambat untuk berdebat. Awalnya sudah sangat busuk. Di mana Putu Tama? Kak Tama lagi beli obat buat ibu Jero. Kenapa nanyain Kak Tama? Karena seekor serigala tidak akan membiarkan mangsanya untuk lepas sebelum habis. Ayo yuk masuk Naskar.
Gak apa-apa kak, percaya aja sama Sekar. Aku izin pamit dulu ya. Ya, hati-hati ya Rati. Silakan masuk Jero. Sama ibu. Hawa di rumah ini sangat berat. Ada tamu yang tidak diundang, tapi sengaja dibuatkan rumah di sini. Masuk Jero ini bukan penyakit medis. Karma pahala itu tidak pernah salah alamat. Ada yang menanam duri di dalam rumah ini, berharap pemilik rumah menginjaknya sampai mati. Mbak Sekar, tolong bawakan cipta yang sudah saya siapkan tadi. Mbak Laksmi dan Sekar, tolong pindahkan lemari ini. Tapi Jero, itu lemari kesayangan Bapak. Kak Tama selalu melarang kami untuk menyentuhnya. Nah justru karena itu tolong pindahkan. Hah? Ini apa? Itu adalah acap-acapan. Tujuannya membuat raga ibu kamu terkunci, lumpuh, sampai perlahan jiwanya diambil orang. Hanya Kak Tama yang punya kunci cadangan kamar ini. Dia melarang kami untuk bersih-bersih di pojok sini. Iya bu, ibu. Ibu, ini kenapa ibu? Bu, Jero, cepet Jero, tolongin Jero. Kita harus cari Kak Tama sekarang Jero. Dia harus bertanggung jawab atas semua ini. Orang yang sudah menyerahkan jiwanya pada kegelapan punya cara sendiri untuk sembunyi. Dia tidak lari dengan kaki, tapi dia lari dengan dendamnya. Tapi kenapa harus Kak Tama Jero? Kak Tama itu anak kesayangannya ibu. Keserakahan tidak kenal kasih sayang, Laksmi. Dia sudah meminjam sesuatu yang bukan miliknya, dan sekarang dia harus membayar bunganya kepada pemilik aslinya di luar sana. Ini yang pamit ini. Mari saya antar Jero. Bu, ibu udah benar sembuh. Kalau belum, jangan dipaksa cerita sekarang. Ibu sudah bangun dari mimpi buruk itu nak. Rasanya seperti keluar dari air terjun yang dingin. Tapi ada satu hal yang ingin ibu ceritakan ke kalian. Soal Kak Tama, dia menghilang sejak malam ibu sadar. Malam itu saat kalian menjemput dokter, Tama datang ke kamar ibu. Tapi dia bukan untuk menjaga ibu. Lalu, Dia duduk di samping tempat tidur ibu. Wajahnya bukan seperti Tama yang kita kenal. Kalian tahu kan keanehan yang terjadi di sini? Hah? Maksudnya Kak Tama yang ngirim benda aneh itu ke rumah ini? Dia sakit hati karena bapak dan ibu tidak adil soal warisan. Dia ingin melihat keluarga ini hancur satu persatu. Ibu gimana perasaannya? Udah gak usah ngapa-ngapain ya sekarang? Ibu sadar gak sih gak pernah adil sama aku? Aku anak pertama loh bu, tapi warisanku dibagi dua sama yang lain. Harusnya aku dapat bagian lebih banyak bu, tapi dari dulu waktu bapak masih ada, aku disuruh ngalah dan diem. Ibu tahu nggak kenapa sekarang ibu lumpuh? Soalnya aku udah ngirim santet ke ibu. Ada satu loh di bawah bantal ibu itu.
Sekarang tinggal waktu aja Bu, sambil nunggu satu persatu keluarga ini hancur dan warisan ini juga punya Tama semua. Ya udah, Tama mau pergi dulu ya Bu. Ibu istirahat aja dulu. Atau Ibu istirahat selamanya. Sumpah, kok kata kayak gitu? Saja waktu itu kata ngelarang kita buat manggil orang pintar. Tapi syukurlah doa kalian malam itu menembus kamar ibu. Jadi sekarang ibu sudah merasa beban yang di pundak ibu sudah hilang. Aku rasa Kak Tama gak bakal balik lagi, Bu. Jiro juga memperkirakan Kak Tama sudah terlalu hanyut dalam dendamnya. Semoga saja jika diberikan kesempatan Kak Tama bisa berubah menjadi yang lebih